Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan membahas, mungkinkah dalam waktu dekat akan dilakukan rekonstruksi? Pertanyaannya, ini bentuk pertanyaan. Mungkinkah dalam waktu dekat atau minggu depan akan dilaksanakan rekonstruksi? Tapi yang jelas, rekonstruksi pasti akan dilaksanakan. Cuman waktunya saja yang kita tidak tahu. Tapi mungkinkah dalam waktu dekat akan dilaksanakan rekonstruksi sehubungan dengan waktu yang begitu mepet, katakan kalau disebut mepet, karena 20, 30, 60 hari target yang dipunyai oleh pihak kepolisian Polda Jabar, tentunya di 60 hari nanti harus bisa ditentukan bahwa ini berkas harus dilayangkan ke kejaksaan atau tersangka harus dibebaskan. Banyak kemungkinan, makanya ini butuh percepatan. Pasti rekonstruksi akan dilaksanakan, cuma kita tidak tahu tanggalnya. Apakah mungkin minggu depan? Andaikan misalkan rekonstruksi dilaksanakan minggu depan, sekali lagi andaikan. Pertanyaan kedua adalah, apakah semua akan dihadirkan dalam proses rekonstruksi? Seperti yang udah-udah, kita lihat di peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, rekonstruksi selalu dihadirkan semuanya. Baik itu dari pihak yang berlawanan, ya, masing-masing yang berlawanan. Itu dihadirkan, bukan hanya itu, malah dihadirkan adalah saksi-saksi pendukung itu juga dihadirkan. Orang yang melihat, orang yang menyaksikan, itu pun dihadirkan. Dan kronologis pembicaraannya juga disampaikan di sana. Itulah proses yang akan dilakukan nanti pada saat rekonstruksi. Berandai-andai jika misalkan rekonstruksi itu dilaksanakan dan dihadiri oleh semua, maka kita bisa membayangkan bagaimana satu keadaan TKP. Pada saat prarekonstruksi kemarin yang telah terjadi, kita lihat begitu membludaknya masyarakat mengumpul di tempat kejadian. Itu baru prarekonstruksi yang dihadiri hanya oleh seorang Danu. Bagaimana kalau nanti rekonstruksi dihadiri oleh semua tersangka, juga para saksi? Bisa dibayangkan bagaimana membludaknya masyarakat di sana. Betapa super pengamanan dari pihak kepolisian. Tapi tidak apa-apa, itulah. Dan ini adalah prestasi pihak kepolisian dan harus di-up. Jadi jangan ditutup-tutupi karena ini adalah prestasi kepolisian. Nah, untuk itu kita bisa bayangkan sekarang lagi andai-andai jika di sana Pak Yosep dihadirkan, Ibu Mimin dihadirkan, Abi dan Adigi dihadirkan. Bisa terbayang, saya hanya bisa membayangkan dari sekarang bagaimana apa yang akan terjadi nanti di sana. Terutama adalah masyarakat. Apakah posisinya? Nanti mereka semua akan diborgol dengan pakaian-pakaian biru. Nah, ini yang jadi kita menunggu-nunggu. Nah, keempat pertanyaannya adalah, sekarang sampai detik ini juga, apakah masih tetap Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi Arigi tetap dalam pendiriannya, tidak ada di TKP mereka? Ataukah sudah berubah? Ataukah ada perubahan? Ataukah mendekati rekonstruksi ada perubahan sehubungan dengan adanya temuan-temuan baru, sehubungan dengan adanya bisa saja saksi-saksi baru, bukan saksi baru, tetapi informasi-informasi baru. Bisa saja. Yang dulu-dulu misalnya ada informasi yang tidak, ada beberapa orang yang mengetahui, ada orang yang tahu dan lain sebagainya, tetapi dulu-dulu tidak mau bicara, siapa tahu sekarang mulai mau bicara. Sehingga temuan-temuan baru muncul dengan adanya informasi-informasi baru dari orang-orang yang dulu tertutup, kemudian sekarang terbuka. Mungkin saja bisa seperti itu. Sehingga bisa membuat alibi-alibi dari Pak Yosep bisa terpatahkan. Alibi-alibi dari Arigi bisa dipatahkan. Who knows? Tidak menutup kemungkinan. Menjelang rekonstruksi, ada temuan baru. Menjelang rekonstruksi, ada informasi baru. Apakah mungkin nanti menjelang rekonstruksi ada pengakuan? Tidak ada yang tidak mungkin dan mungkin-mungkin saja.
Sekarang begitu masif pihak Polda Jabar, begitu berani, begitu tegas, semua dihantam sekarang. Kita lihat ya. Tidak ada di sana mau ada dari pihak kepolisian, mau dari apa, termasuk institusi kan ini kan dengan secara tidak langsung begini. Dengan diperiksanya pihak kepolisian atau anggota polisi yang masuk ke TKP. Ya sebenarnya kan kalau ini kan institusi sendiri sebenarnya kan. Tapi kan tidak pandang bulu pihak kepolisian. Itulah sebenarnya yang benar. Itu seperti itu. Tidak pandang bulu. Sekalipun anggota polisi, ya kalau memang dia bersalah, kalau memang bersalah ya harus ditebas. Inilah apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Bapak Kapolri, Jenderal Bapak Sigit. Apa yang dikatakan? Tebas dulu ekornya. Kalau tidak bisa tebas ekornya, kepalanya habisin. Kan gitu. Ya kan? Artinya itu penegasan dari Bapak Kapolri itu. Jadi tidak ada pandang bulu siapapun kalau memang bersalah, termasuk kalaupun anggota polisi, dia harus ditebas. Kita kasih bravo sama pimpinan Kapolda baru yang sekarang, Bapak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Luar biasa, begitu berani, masif, tidak banyak bicara, tetapi banyak bekerja. Ini yang luar biasa. Kembali lagi, apakah nanti ada pada saat rekonstruksi semua akan dihadirkan di TKP. Tapi apa kalau misalkan sekarang Pak Yosep tidak mengakui, misalkan tidak mengakui, akan tetap dihadirkan. Mungkin seperti itu, dan tetap memakai peran pengganti, tetapi Pak Yosep hanya menyaksikan apa yang disodorkan oleh saudara Ramdhanu pada saat kesaksiannya. Ada kemungkinan adalah efek-efek psikologis nanti yang ada. Efek psikologis terhadap para tersangka. Karena semua di sana melihat, masyarakat melihat, tidak menutup kemungkinan bakal ada suara-suara sumbang dari masyarakat. Suara sumbang, cemoohan, bisa saja seperti itu, ya. Dan itu mungkin tidak bisa terbendung lagi. Pra-rekonstruksi kemarin saja sangat luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan sekarang kalau rekonstruksi terjadi. Dan semua tersangka dihadirkan. Yang timbul adalah apa? Dampak psikologis. Dampak psikologis terhadap para tersangka akan memberikan penekanan. Mudah-mudahan siapa tahu dengan ada dampak psikologis terhadap para tersangka akan memberikan dampak supaya mereka bisa mengakui sebenarnya. Mereka bisa mengakui kejadian yang sebenarnya dan ada kejujuran. Mudah-mudahan ada kejujuran, keterbukaan daripada mereka semua. Inilah yang kita harapkan. Kita berharap sekali lagi, kita tunggu rekonstruksi. Dihadirkan semuanya. Luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.